ada kendala. Saya di sini ada 2 laptop, tapi kelihatannya dua-duanya lagi ini ya, ngehang seperti itu. Yang satu sedang ini apa? Masih yang satunya juga sedang ngehang. Mohon maaf Bapak Ibu. Kita mungkin saya lewat HP, tapi mohon bantuan share screen dari Mas Bayu. Bisa Mas Bayu untuk share screen? Sudah Ibu. Baik, ya dilanjut, lanjut. Siap, lanjut. Ya, sudah kenal ya dengan saya Herna Yulistiar ini. Terus lanjut, Mas. Baik, lanjut. Ya, dan salah satu produk digital saya yaitu kiat menggapai 15 angka kredit dari 1 PTK. Lanjut lagi, Mas Bayu. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Langsung ke materi ya. Jadi untuk menulis materi, untuk menulis artikel populer ini kita perlu sebuah motivasi begitu. Karena istilahnya menulis artikel populer adalah hal yang ya dikatakan gampang adalah gampang, dikatakan sulit adalah sulit juga seperti itu. Jadi perlu sebuah motivasi untuk kita dapat menghasilkan sebuah tulisan gitu. Bisa orang itu motivasi menulis bisa karena ingin dapat honor. Jadi ini biasanya para penulis ya, ingin dapat honor dengan cara menulis. Kemudian ingin dapat mendukung kenaikan pangkat sehingga gaji kita naik. Kalau naik pangkatnya lancar kan gajinya juga semakin naik seperti itu. Jadi ini adalah motivasi secara materi. Kemudian ada juga yang menulis karena eksistensi. Jadi ingin menjadi populer. Dengan menulis akan semakin populer. Dokter yang menulis mungkin jadi dokternya tersebut jadinya lebih terkenal. Kemudian guru yang menulis, dosen yang menulis maka akan menjadi semakin populer. Selanjutnya untuk lomba agar juara. Jadi kadang-kadang kita menulis karena mau diikutkan dalam suatu perlombaan. Kemudian agar diakui keahliannya, jadi agar diakui orang lain sehingga menulis. Kemudian agar diakui telah melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan misalnya. Kemudian sebagai wahana ekspresi, jadi menulis karena untuk mengekspresikan diri ya, karena hobi, memang hobi menulis jadi apa saja jadi tulisan seperti itu. Kemudian untuk kepuasan batin, jadi karena dapat mengekspresikan gagasan, perasaan, maka batinnya lebih puas. Selanjutnya adalah dari aspek spiritual. Dengan menulis kita bisa mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Jadi dengan menulis kita dapat mengajak orang lain berbuat kebaikan. Kemudian dapat berbagi pengalaman sehingga menginspirasi dan bermanfaat bagi orang lain. Dan selama tulisan kita ini bermanfaat, dibaca oleh orang lain, ilmu kita digunakan oleh orang lain, maka itu akan menjadi amal jariah bagi kita. Jadi ini untuk tabungan akhirat istilahnya. Nah, Bapak Ibu guru hebat mungkin bisa dibalas lewat chat. Kira-kira apa motivasi Bapak Ibu menulis artikel populer? Silakan bisa dijawab melalui chat. Ya. Ya, dari Bu Apriyana karena hobi. Bagus. Dari Pak Lut Hanafi. Ya, agar untuk bisa menulis pengalaman Bu Farah. Ya, Bu Kurnia Sidik karena Bu Miari ya untuk eksistensi ya. Bu Nurhidah untuk naik pangkat begitu. Jadi banyak sekali motivasi yang bisa kita jadikan ini ya, semangat untuk menulis gitu. Ada banyak semangat untuk menulis. Nah, lanjut Mas Bayu. Next. Menulis bisa kita maknai sebagai amal soleh yang tidak akan terputus
selama tulisan kita masih dibaca dan masih bermanfaat bagi orang lain. Jadi dengan menulis kita telah menanamkan investasi besar untuk kehidupan akhirat. Jadi ini menjadi salah satu motivasi kita ya, dengan menulis tulisan kita dibaca itu adalah salah satu bentuk amal soleh kita. Lanjut. Lanjut. Nah, bagaimana agar kita dapat ide untuk menulis? Biasanya orang kalau punya ide itu akan cepat dalam menulis. Kemarin saya dapat ide dalam waktu 2 jam saya bisa menghasilkan 2 artikel populer, terus ditayangkan di ini ya, di website naikpangkat.com. Jadi dengan kita punya ide maka kita akan cepat dalam menulis. Lanjut Mas Bayu. Lanjut. Lanjut lagi. Apa itu artikel populer? Nah, karena materi hari ini adalah artikel populer, maka kita akan mengulas lagi apa itu artikel populer. Artikel populer adalah tulisan yang dipublikasikan di media massa seperti koran, majalah, atau media online, website resmi yang bukan blog. Biasanya berkaitan dengan upaya pengembangan profesi guru dan lebih banyak mengandung tentang pengetahuan, ide atau gagasan, pengalaman guru yang menyangkut bidang pendidikan. Jadi inilah artikel ilmiah populer ya. Tulisan yang dipopulerkan di media massa. Media massa ini bisa koran, bisa majalah, bisa media online. Kemudian sesuai dengan profesi guru. Jadi isinya pengetahuan, ide, gagasan, pengalaman dalam bidang pendidikan. Jadi ini adalah artikel populer yang bisa dinilai untuk kenaikan pangkat guru. Ini ada di buku 4 halaman 32. Lanjut. Nah, dari situ maka kita bisa mengajukannya untuk kenaikan pangkat. Tapi ada bukti fisik yang harus disertakan ya Bapak Ibu. Jadi kita harus menyertakan guntingan clipping asli atau clipping asli ya yang memuat karya penulis, nama media massa dan tanggal terbitnya. Jadi tanggal berapa, media massanya, nama media massanya apa begitu. Jadi ada clipping asli. Selanjutnya pengesahan dari kepala sekolah. Kemudian jika berupa fotokopi maka harus ada surat pernyataan keaslian dari kepala sekolah. Seperti itu. Nah, lanjut jika medianya adalah media online maka kita perlu print out dari website yang memuat karya penulis, nama media massa dan tanggal terbit. Selanjutnya adalah pengesahan kepala sekolah. Jadi medianya ini bisa berupa media online atau media offline. Semuanya ada angka kreditnya. Lanjut Mas Bayu. Ya, angka kreditnya berapa begitu. Jadi artikel ilmiah populer di bidang pendidikan formal atau pembelajaran pada satuan pendidikan yang dimuat di media massa memiliki angka kredit. Jika media cetak tingkat nasional, angka kreditnya 2. Jika media cetaknya tingkat provinsi, angka kreditnya 1,5. Nah, jika medianya media online dengan alamat website resmi bukan blog, maka angka kreditnya 1,5. Kalau blog tidak dinilai. Jadi kita harus tahu bahwa oh ini website seperti itu. Apakah websitenya namanya Kureta atau naikpangkat.com atau Guru Berbagi atau website yang lainnya bisa digunakan untuk mempopulerkan tulisan kita seperti itu. Dan ada syarat bahwa untuk setiap kenaikan pangkat paling banyak 3 buah. Jadi menulis artikel ilmiah populer adalah sebuah pilihan Bapak Ibu. Pilihan yang kalau kita menulisnya angka kreditnya tadi di online misalnya ya, angka kreditnya 1,5. Kalau kita menulis maksimal 3. Kalau kita misalnya setiap bulan nulis artikel populer, setiap minggu nulis artikel populer, itu tetap yang diakui nanti maksimal adalah 3 karya. Seperti itu. Jadi meskipun kita sering nulis, yang kita ajukan 3 saja, jangan terlalu banyak. Seperti itu. Lanjut.
Nah, ketika kita mengajukan artikel populer untuk kenaikan pangkat, barangkali ada yang tidak dinilai begitu. Yang pertama adalah karena tidak apik. Jadi tidak apik sehingga tidak dinilai. Selanjutnya, apik ini apa? Apik adalah asli, perlu, ilmiah, konsisten sebagai syarat agar publikasi ilmiah kita diterima. Dan selanjutnya ditolak jika tidak ada pengesahan dari kepala sekolah. Selanjutnya ditolak jika tidak disertai dengan bukti karya kita. Jadi tidak disertai dengan guntingan clipping, tidak disertai dengan fotokopi atau print out karya kita yang di sana ada nama media masanya, tanggal terbitnya tanggal berapa, seperti itu. Kemudian bisa jadi ditolak karena lingkup penyebaran media massa itu tidak memenuhi syarat. Contohnya, media cetak yang hanya dicetak terbatas. Misalnya dicetak cuma 10 atau 100 hanya ke orang yang tadi, orang yang untuk kenaikan pangkat misalnya butuhnya 1, untuk beliaunya 1, untuk sekolahnya 1, hanya nyetaknya 3, itu tidak akan dinilai. Jadi yang dinilai adalah media massa yang lingkup penyebarannya memenuhi syarat seperti itu. Lanjutnya, lanjut Mas Bayu. Nah, artikel yang populer yang baik itu yang seperti apa begitu? Artikel populer yang baik adalah artikel yang sampai di hati pembacanya. Jadi artikel yang sampai itu singkatan dari sederhana, asli, menarik, persuasif, aktual, dan informatif. Sederhana, artikel populer ini hanya 1-2 halaman saja, sekitar 500 sampai 1000 kata. Biasanya kalau saya menulis antara 600 sampai 700 kata begitu. Bapak Ibu ketika mengetik di Word itu kan di bagian bawah itu ada ini ya, jumlah katanya berapa. Nah, itu bisa untuk mengecek kira-kira berapa kata begitu. Kemudian bisa dibaca kurang dari 45 menit dan mudah dipahami. Karena namanya populer, ini bahasanya bahasa masyarakat, bahasa populer. Jadi mudah dipahami, bisa dibaca dalam waktu singkat, kurang dari 45 menit. Nah, nanti para peserta BIMTEK ini akan mendapatkan contoh-contoh artikel populer dari saya, tulisan saya terkait dengan penerapan kurikulum merdeka. Bapak Ibu bisa membacanya dan Bapak Ibu bisa membacanya kurang dari 45 menit. Seperti itu. Kemudian asli artinya hasil tulisan sendiri, bukan plagiasi. Jadi ini tulisan kita sendiri. Bapak Ibu bisa menulis tulisan tersebut berdasarkan pengalaman pribadi, berdasarkan hasil observasi, melihat sesuatu, kemudian menuliskannya, atau pengalaman ketika mengajar di kelas, kemudian dituliskan dalam bentuk artikel, itu bisa. Selanjutnya menarik artinya bisa membuat pembaca terkesan sehingga berminat membaca artikel tersebut dari awal sampai akhir gitu. Jadi menarik ya. Persuasif artinya bisa mengajak atau mempengaruhi pembacanya. Ini persuasif. Selanjutnya aktual adalah sesuai dengan situasi yang terkini. Yang selanjutnya informatif, artinya bisa menambah pengetahuan pembacanya. Jadi artikel populer yang baik adalah artikel populer yang sampai di hati pembacanya. Seperti itu. Lanjut. Lanjut Mas Bayu. Nah, mari kita bersama-sama mencari topik-topik artikel populer yang bisa digunakan untuk kenaikan pangkat adalah artikel yang sesuai di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan. Lanjut. Nah,
Beberapa topik dapat berupa pengalaman berkesan kita sebagai seorang guru. Jadi pengalaman tentang praktik baik pembelajaran ini juga bisa ditulis sebagai bentuk artikel populer. Selanjutnya penggunaan media pembelajaran. Jadi kita menggunakan media apa, kita buat untuk artikel populer, itu juga bisa. Penerapan metode pembelajaran tertentu. Kemudian kegiatan pembiasaan. Kemudian terkait program-program sekolah, kemudian penguatan pendidikan karakter, kemudian kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lain. Seperti itu. Lanjut. Ya, lanjut Mas Bayu. Berikut ini adalah contoh-contoh judul atau topik yang bisa dibuat oleh Bapak Ibu guru begitu. Ini contoh yang pertama, ini artikel saya waktu dulu masa pandemi ya. Budayakan kembali salam senyum sapa yang pudar di masa pandemi. Kemudian judul yang kedua, ini judul saya, menanamkan karakter peduli lingkungan melalui soal-soal matematika. Yang ketiga, merancang penilaian yang menyenangkan untuk siswa di masa pandemi. Nah, ini artikel yang saya buat di masa pandemi. Kemudian di era kurikulum merdeka ini saya juga membuat artikel yang nanti akan dibagikan ke Bapak Ibu guru semuanya sebagai contoh ya Bapak Ibu. Saya pernah menulis galeri work berhadiah, jadikan suasana pembelajaran matematika jadikan pembelajaran matematika seceria suasana pesta. Jadi terkait pengalaman praktik baik pembelajaran seperti itu. Selanjutnya saya juga menulis usir kejenuhan dengan pembelajaran di luar kelas. Jadi praktik-praktik pembelajaran matematika yang di luar kelas itu saya tuangkan dalam bentuk tulisan artikel populer. Kemudian saya juga pernah menulis alur merdeka gitu ya, jadikan siswa merdeka belajar matematika. Alur merdeka, jadikan siswa belajar merdeka belajar gradien. Jadi ini gradien adalah salah satu materi matematika, tapi pelaksanaan pembelajarannya saya menggunakan metode alur merdeka. Merdeka sendiri adalah sebuah singkatan ya, mulai dari eksplorasi konsep, kemudian dan seterusnya seperti itu. Nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu, nanti akan mendapatkan contoh-contoh artikel populer, mungkin bisa menjadi inspirasi bahwa artikel populer ini lebih mudah begitu. Jadi dibandingkan dengan materi yang pertama, hari pertama kemarin kita membahas tentang penelitian ya. Kalau penelitian kan serba lengkap, harus lengkap 5 bab ditambah lampiran, ditambah bagian awal dan lain-lain. Itu sampai tebal lengkap. Kemudian di hari kedua kita membahas tentang makalah. Makalah ini seperti laporan penelitian tapi tidak ada metodologi penelitiannya. Jadi instrumen penelitiannya tidak ada karena makalah adalah bukan penelitian. Jadi agak tipis, agak lebih tipis daripada laporan penelitian. Nah, yang di hari ketiga ini adalah tulisan yang paling simpel menurut saya, yaitu artikel populer. Artikel populer ini cukup 2 halaman, cukup 500 sampai 1000 kata. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya bisa untuk menulis artikel populer seperti itu. Apalagi saat ini banyak sekali media massa ya, baik cetak maupun online yang ada di sekitar kita yang siap untuk menerbitkan karya-karya kita. Bahkan ada juga media massa yang menyediakan jasa editor sehingga tulisan kita akan semakin menarik untuk dibaca halayak umum. Seperti itu. Jadi ini banyak sekali ya, misalnya belajar agama lewat YouTube, bolehkah? Seperti itu. Ini juga sebuah artikel yang sangat menarik menurut saya. Kemudian dari guru-guru lain ini banyak sekali yang sudah menulis artikel populer. Contohnya, PJBL membuat model organ, tingkatkan kompetensi sistem ekskresi. Kemudian bermain peran, cara efektif meningkatkan kemampuan bersosialisasi anak PAUD. Ini guru PAUD ini. Kemudian meningkatkan jiwa kewirausahaan siswa melalui kegiatan Market Day. Nah, kalau sekarang kan kegiatan-kegiatan proyek profil pelajar Pancasila ini juga banyak sekali ya yang bisa dituliskan. Misalnya suara demokrasi, membentuk siswa menjadi sumber inspirasi misalnya. Jadi kita buat artikel-artikel seputar pengalaman kita dalam kegiatan pembelajaran, pembiasaan di sekolah, proyek
belajar Pancasila, ekstrakurikuler, atau apapun yang berhubungan dengan tupoksi kita di sekolah. Itu akan menjadi sebuah pengalaman yang berharga yang bisa Bapak Ibu bagikan dalam bentuk artikel populer. Selanjutnya, ya, setelah ketika mencari topik, Bapak Ibu bisa mulai dengan bertanya terhadap diri sendiri begitu. Kira-kira apa pengalaman mengesankan yang pernah Bapak Ibu rasakan sebagai guru, yang ketika itu dituliskan akan menjadi hal yang bagus untuk dituliskan. Selanjutnya, apa tantangan atau masalah yang pernah dihadapi dalam kegiatan pembelajaran? Jadi kalau ada tantangan, ada masalah, itu akan semakin menarik artikel kita. Kemudian apa aksi yang telah guru lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Jadi dari tantangan tersebut apa saja yang pernah kita lakukan seperti itu. Kemudian yang terakhir, apa hikmah yang bisa kita peroleh dari kegiatan tersebut. Jadi dari aksi-aksi yang kita lakukan, kira-kira apa yang bisa kita peroleh. Mungkin itu bisa dilanjut dengan tanya jawab. Baik, terima kasih kepada Ibu Warna atas penyampaian materinya. Mungkin ini banyak waktu untuk sekiranya Bapak dan Ibu Guru Nusantara yang sekiranya kemarin masih belum ini ya mendapatkan kesempatan untuk bertanya, mungkin habis ini bisa untuk melakukan itu. Baik, terima kasih sekali lagi pada Ibu Warna Yulistiarini APD, meskipun sekarang menggunakan HP ya, tapi semangat untuk menyampaikan materinya dan bisa disampaikan ke Bapak dan Ibu semuanya. Luar biasa sekali, saya apresiasi itu Ibu. Baik, Bapak dan Ibu Guru Nusantara yang sekiranya ingin bertanya, bisa bertanya di termin yang pertama ini, dengan langsung klik fitur raise hand-nya. Nah, wah, kayaknya sudah banyak nih yang fitur raise hand ini. Mungkin nanti yang saya beri kesempatan yang sekiranya kemarin belum terlebih dahulu, dan sekiranya nanti ada waktu kembali, nanti mungkin bisa yang sekiranya kemarin bertanya bisa untuk bertanya kembali. Baik, saya buka untuk termin yang pertama ini, mungkin sekitar 3-5 ya partisipan, menyesuaikan waktu saja nanti. Baik, mungkin sekarang yang saya lebih dahulukan yaitu dari Ibu Sarona ya, Bu Sarona. Baik, Ibu kemarin sudah ini ya, dari kemarin sudah rahasia terus. Baik, monggo Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya, Mas. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarona dari Kota Jambi. Iya. Alhamdulillah bertugas sebagai guru biologi di SMA Negeri 13 Kota Jambi. Ini Bu, mungkin ada rangkuman nih dari materi kita hari pertama, 2, dan 3 yang mau saya tanyakan. Ya, alhamdulillah sih pernah mengikuti diklat semacam ini langsung dari pematerinya kebetulan Pak Suparno, penulis buku 4 dan 5 dari kementerian. Ya, setelah itu mencoba untuk menulis beberapa kali, tapi memang belum pede untuk membukukannya, Bu. Yang jadi pertanyaan saya, 1, semisal menulis puisi, apakah hanya boleh diajukan jika kita bertugas sebagai guru bahasa Indonesia? 2, kita di biologi kan agak kerepotan nih kemarin waktu waktu PPJ. Jadi saya coba mengkreasikannya, membuat semacam teka-teki silang untuk beberapa materi. Contoh di sistem gerak dengan sistem ekspresi. Tapi juga belum berani membukukan atau apalagi mencoba untuk menerbitkannya. Nah, kalau yang seperti itu, apakah bisa, Bu? Nah, terus yang ketiga, saya pernah menyusun beberapa PPTK dan makalah, tapi masih ada saving tanda kutip yang belum saya ajukan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Yang saya ingat masih ada, ya pokoknya ada beberapa saving gitu. Jika nanti saya masuk ke kenaikan pangkat berikutnya, apakah harus mengajukan yang berlaku dalam artinya gini, saya terakhir kenaikan pangkat di Oktober 2021 kemarin. Kedepannya berarti kan selambat-lambatnya 4 tahun atau kurang dari 4 tahun boleh jika memenuhi persyaratan dan kecukupan persyaratan. Untuk PAK insya Allah cukup
Tapi waktu yang saya tempuh mungkin tidak akan selama 4 tahun. Kepinginnya saya. Syukur-syukur 3 semester ini bisa saya penuhi untuk ngejar kredit pangkat berikutnya. Nah, saving 2 PTK dan 1 makalah yang pernah saya buat di periode kenaikan pangkat sebelumnya, apakah bisa saya ajukan kembali? Bukan, maksudnya bukan diajukan, apakah masih mungkin saya ajukan? Walaupun periodenya, masanya sudah ya sekitar 2 tahun yang lalu saya buat PTK-nya itu. Itu Bu, terima kasih. Ya, baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau untuk puisi ini maksudnya adalah karya sastra. Ya, jadi maksudnya karya sastra. Kemarin sudah kami jelaskan maksudnya karya inovatif. Untuk seni yang kompleks, misalnya 40 puisi, itu nanti angka kreditnya adalah 4. Enggak, maksudnya apakah harus hanya boleh guru bahasa Indonesia yang menerbitkan itu? Gitu. Untuk karya seni itu boleh guru apapun bisa. Jadi misalnya kita guru IPA, guru matematika, senang menulis puisi, itu sebagai bentuk hobi misalnya. Untuk khusus karya seni ini boleh guru apapun. Jadi tidak harus sesuai dengan jurusannya, boleh. Kemudian yang kedua, Ibu sudah membuat TTS ya, TTS, kemudian apa? Nah, pengalaman itu bisa Ibu tuliskan menjadi artikel populer, dimuat di media massa. Mungkin langkah-langkah pembuatan TTS-nya bagaimana, terus penggunaan TTS di kelas dalam pembelajaran itu bagaimana. Itu akan menarik bagi guru lain, sehingga guru lain bisa terinspirasi dari langkah-langkah yang Ibu lakukan. Itu bisa menjadi artikel populer. Ya, nanti coba lagi. Iya, mungkin bisa dibaca contoh-contohnya dari karya punya saya ya. Kalau di naikpangkat.com Ibu, mungkin nanti di naikpangkat.com cari Herna Yulistiarini atau mungkin cari judul saya tadi. Itu akan menjadi apa ya? Dengan kita membaca karya orang lain kan mungkin akan menjadi inspirasi bagi kita. Oh begitu ya, berarti cara menulisnya seperti ini begitu. Itu bisa. Nanti bisa dicari di searching ya di naikpangkat.com. Itu ada beberapa tulisan saya. Dan sudah saya ajukan untuk kenaikan pangkat dan memang sudah dinilai gitu. Itu nanti bisa. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan PTK dan makalah. Kalau tahunnya sudah kadaluarsa, maka tidak akan dinilai. Maka solusinya dari judulnya tahun pelajarannya harus diperbarui. Jadi tahun pelajaran setelah Oktober 2021 ya Ibu. Karena kan ulang kembali berarti itu ya. Ya, bisa jadi istilahnya memang diulang kembali. Tapi kan Ibu sudah nyicil ya bab 2-nya kan sudah ada, terus metodologinya itu kan juga hampir sama. Nah, betul. Tinggal disesuaikan dengan kondisi peserta didik yang sekarang. Oke, siap. Ya, jadi disesuaikan dengan kondisi peserta didik yang sekarang, barangkali juga disesuaikan dengan kurikulum yang sedang berlaku. Kalau kurikulumnya masih K13 berarti masih sama, RPP-nya masih sama, prosesnya mungkin barangkali masih sama, tapi disesuaikan kondisi peserta didik yang sekarang, apakah masih sesuai atau tidak. Jika masih sesuai, maka bisa digunakan. Oke, siap. Seperti itu. Nah, jadi jangan sampai terlihat kadaluarsanya. Jadi jangan sampai terlihat kadaluarsanya. Mungkin itu pesannya. Ya. Semoga sukses Ibu. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih kepada Ibu Sarona atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja Ibu Harna untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Salehudin Mahmud. Nah, yang on-cam ini mungkin saya dulukan ya Bapak dan Ibu Guru Bahasa Laras. Monggo Bapak Salehudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Mudah-mudahan ilmu di pertemuan malam ini menjadi ilmu yang berkah untuk ayah bunda, ibu guru hebat Indonesia. Sangat tertarik dengan materi malam ini, merupakan materi yang terakhir berkaitan dengan artikel populer untuk kenaikan pangkat di era kurikulum merdeka. Ini saya mengajarnya di jenjang SMP guru agama, Bu.
Jadi untuk ya yang pas saya sementara tulis model pembelajaran ilmu tajwid melalui metode dirosah, Bu. Kira-kira itu bisa masuk, bisa dibuat jadi apa jurnal ilmiah atau lebih masuk di PTK, Ibu. Iya. Iya. Mohon apa petunjuknya. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya satu judul itu bisa dibuat PTK, bisa dibuat makalah, bisa dibuat artikel populer juga bisa, seperti itu Bapak. Jadi tergantung dari kita mau kita buat dalam bentuk penelitian dan harus yang super lengkap begitu, ataukah mau kita buat sebagai artikel makalah best practice misalnya, jadi lebih singkat begitu, atau yang menjadi artikel populer seperti itu dengan bahasa yang populer. Itu tergantung dari kita sendiri. Jadi untuk tadi ilmu tajwid dengan metode dirosah ini juga bisa kita jadikan PTK, bisa makalah juga bisa, artikel populer juga bisa, tinggal bahasanya dan penyajiannya saja. Seperti itu Bapak. Bambu goreng dapat jo makro, tehnya ada apa jo? Mungkin itu. Bagaimana Bapak Salehudin? Mungkin masih di mute. Apakah ada tanggapan atau mungkin feedback? Bisa untuk di unmute dulu. Belum terdengar Bapak suaranya. Baik. Cukup ya sekiranya untuk dari Bapak Salehudin Mahmud. Cukup bisa dipahami, Pak. Baik, terima kasih Bapak Salehudin, semoga terjawab ya untuk jawaban dari Ibu Hana. Baik, itu selanjutnya mungkin saya persilakan ini ya kepada Ibu untuk sekarang, kepada Ibu Andriani Tri Palupi. Saya persilakan Ibu. Wah, Ibu Andriani nggak bertanya ya? Baik, mungkin untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Uum Umayyah. Nah, ini yang sudah on cam. Terima kasih waktunya. Tadi setelah saya menyimak penjelasan Ibu, saya dari Indramayu, kenalkan ya Bu. Dan saya dari Indramayu. Dan saya termasuk guru agama di tingkat sekolah dasar, di sekolah yang pelosok. Tetapi karena saya tertarik dengan materi yang Ibu sampaikan, makanya saya ingin mengikuti sampai selesai. Nah, yang saya tanyakan di sini ada lingkup media massa yang dalam artikel tadi lingkup media massa itu tidak memenuhi syarat. Nah, yang memenuhi syarat untuk media massa itu yang seperti apa, Bu? Ya. Kemudian di sekolah saya karena di pedesaan di pelosok, jadi artinya campur anak-anak itu. Apakah ada anak yang istimewa? Apakah bisa diangkat sebagai untuk artikel ataupun makalah dalam mengangkat kasus-kasus pembelajaran khususnya di kelas yang kami ajarkan untuk anak-anak yang istimewa supaya dapat temuan-temuan bagi mereka, ada solusi gitu. Terima kasih Bu. Ya, bagus sekali pertanyaannya Bu Uum. Jadi yang pertama terkait lingkup penyebaran media massa, mengapa ada yang ditolak begitu? Karena kemarin dari tim PAK menemui kasus beberapa yang misalnya media massa tertentu hanya menerbitkan karya guru itu dicetak sejumlah guru yang
memesannya saja, jadi tidak disebarluaskan ke umum. Seperti itu. Jadi yang ditolak adalah media massa yang tidak disebarluaskan ke orang umum, hanya dicetak hanya untuk guru yang memesan saja begitu. Misalnya yang memesan adalah media massa tersebut, koran tersebut isinya adalah artikel guru. Jumlah guru yang menulis artikel ada 20. Nah, dicetak jumlahnya hanya 20 saja. Jadi selain penulis tidak ada yang membacanya seperti itu akan ditolak. Artinya tidak dipublikasikan gitu, Bu? Iya, jadi ada media massa yang seperti itu kemarin. Jadi media massa yang hanya mencetak sejumlah guru yang menulisnya saja begitu. Jadi tidak disebarluaskan untuk masyarakat umum, tidak dijual umum. Jadi tidak dijual untuk umum, tidak disertakan kalau koran kan biasanya dibaca masyarakat umum begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang ini hanya dicetak sejumlah guru yang memesan, yaitu sejumlah guru yang menulis artikel tersebut, seperti itu. Jadi kan tidak disebarluaskan, maka tidak dinilai, seperti itu. Kemudian yang kedua, tentang situasi kita di kelas ada permasalahan, yaitu adanya anak-anak yang istimewa. Ini bisa diangkat, bahkan sangat bagus sekali ya untuk diangkat, karena ini bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lain tentang bagaimana sih caranya mengelola pembelajaran dengan ada beberapa anak istimewa di dalamnya begitu. Saya kira banyak sekolah-sekolah yang memiliki anak istimewa ya saat ini, apalagi dengan kondisi yang zonasi. Kemudian kita juga memang harus siap menerima berbagai macam karakter peserta didik, seperti itu. Karakter dan kondisi peserta didik harus bisa kita layani kebutuhan pendidikannya, seperti itu. Jadi ketika itu bisa dituliskan dan barangkali malah justru menginspirasi bagi guru-guru lain ketika menghadapi masalah serupa, apa yang harus dilakukan, terinspirasi dari ibu, itu adalah amal soleh dari ibu, seperti itu. Bagus sekali Bu, itu bisa diangkat. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Uum. Baik, terima kasih Ibu. Apakah ada mungkin feedback lagi Bu? Saya kira sudah ya Bu ya, terjawab ya. Iya, jelas. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaan dan juga jawaban dari Bu Arna. Mungkin selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Irwan Hadi. Monggo Bapak bisa bertanya. Silakan untuk di-unmute terlebih dahulu. Halo, Bapak Irwan Hadi. Bagaimana Bapak? Halo. Terdengar suara saya? Bapak Irwan Hadi. Oh, sepertinya ini belum bisa ya. Oh, sudah. Baik, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan sebelumnya nama Tiang Irwan Hadi dari SDN 2 Tagawaru yang dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kebetulan Tiang guru olahraga, Bu. Ya. Nah, untuk penelitian PTK ya di kelas tinggi di kelas tinggi terutama dalam pola tingkah berpikir kan berbeda dari kelas yang rendah. Nah, untuk mencari tahu masalah tingkah laku anak-anak kan dalam pelajaran olahraga dalam hal praktek nih. Dalam hal praktek. Nah, untuk kelas tinggi sangat sulit untuk diatur, apalagi masalah baris berbaris. Nah, apakah dalam karya ilmiah ini, karya PTK niki bisa kita angkat permasalahannya dalam ilmu untuk pembuatan PTK niki? Nah, terus
langkah-langkah yang saya lakukan gimana, Bu? Untuk mencari tahu masalah tersebut. Itu aja, Bu. Soalnya tiang olahraga paling banyak praktek bukan di kelas. Apakah bisa jadi karya ilmiah, Niki? Itu aja. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi yang mau diteliti kelas 4, 5 atau 6? Pak Irwan. Cek Pak Irwan. Mungkin di unmute terlebih dahulu. Oke. Kelas 6, Bu. Kelas 6 paling kelas 6. Ya, kelas 6. Kemudian materinya, materi olahraga apa yang mau diteliti? Materi sepak bola. Biasanya sepak bola. Materi sepak bola. Nah, kendala dalam mengajar sepak bola itu apa saja misalnya? Ya, yang pertama itu apa namanya? Gerakan istilahnya gerakan lokomotor, Bu, gerakan berpindah tempat Niki kan. Nah, dalam pelajaran tersebut kan biasanya olahraga kebanyakan praktek, bukan di kelas. Nah, tapi untuk mengatur anak-anak kelas tinggi ini sangat sulit, Bu, apalagi disuruh berbaris. Artinya kalau kita sebagai guru suruh untuk praktekkan langsung sangat sulit untuk menyuruh anak-anak kelas yang tinggi nih. Nah, apakah dalam hal pembuatan PTK niki yang saya tanyakan yang paling bagus judulnya apalah gitu untuk jadi pembuatan PTK niki, Bu. Iya. Jadi intinya kalau menulis PTK itu dari segi judul ini harus ada materi apa yang akan ditingkatkan. Misalnya hasil belajar permainan sepak bola, hasil belajar permainan sepak bola melalui apa? Tindakannya apa? Melalui metode apa misalnya? Metode apakah metodenya ini? Kita kan jarang di kelas. Nah, pakai metode yang bisa digunakan di olahraga, mungkin seperti itu. Jadi bisa metode-metode apa yang misalnya metode permainan di pembelajaran olahraga kan mungkin ada ya yang misalnya bermain apa, misalnya kucing-kucingan atau bermain apa ketika sebelum memulai pembelajaran sehingga anak-anak tertarik untuk berkumpul bersama. Jadi berkumpul mungkin anak-anak duduk melingkar, kemudian peragaan atau dengan simulasi atau dengan demonstrasi seperti itu, kemudian latihan menggiring bola dan lain-lain. Saya kira itu akan perlu dicari metode apa yang sesuai untuk pelajaran ini seperti itu. Jadi meningkatkan hasil belajar permainan sepak bola dengan metode games turnamen apa misalnya ya. Bagi siswa kelas 6 SD negeri apa, tahun pelajaran berapa seperti itu. Jadi intinya kalau PTK ini ada materi apa yang ingin ditingkatkan, hasil belajar apa, kompetensi apa yang mau ditingkatkan, kemudian tindakannya menggunakan apa. Subjeknya siswa kelas 6 tadi. Jadi tinggal dicari metode yang tepat sehingga anak-anak tertarik untuk belajar, istilahnya pengelolaan kelasnya juga baik seperti itu dan anak-anak bisa menerima materi pembelajaran sepak bola tadi. Mungkin itu. Digali lagi ya. Siap. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Irwan. Semoga sukses. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Irwan atas pertanyaannya dan juga Ibu anak jawabannya. Mungkin selanjutnya ini Bu ya, sebelum lanjut ke term yang kedua, saya persilakan izin mengingatkan juga kepada Bapak dan Ibu guru Nusantara untuk saat ini bagi yang sekiranya belum presensi, silakan untuk melakukan presensi ya yang sudah di-share di grup PA maupun di grup Telegramnya. Sekali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk screenshot atau mungkin tangkap layar ya di laptop Bapak
Bapak Ibu semuanya atau mungkin di HP. Seperti itu. Dan kita tolong kepada Kak Amin dari Guru Juara bisa untuk share terkait dengan link absensinya. Baik. Sambil menunggu absensi, lanjut ya Ibu Erna untuk mungkin di termin yang kedua. Sangat antusias sekali nih Bapak dan Ibu semuanya. Karena mungkin materinya sangat luar biasa ini Ibu. Sangat menarik sekali. Mungkin untuk selanjutnya tadi sudah Bapak nih. Nah, saya izin untuk Ibu ini sekarang. Ya, Ibu Retno Wigati nih. Dari tadi sudah angkem. Monggo Ibu Retno bisa bertanya. Ya, terima kasih. Bisa didengar? Bisa Ibu Retno. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanyakan yang terkait dengan artikel. Di sini saya sudah membuat beberapa artikel dan sudah dinilaikan, diterbitkan. Kemudian juga sudah membuat jurnal. Kemudian sekarang ini saya juga sedang OTW membuat buku solo. Yang ingin saya tanyakan untuk artikel-artikel yang sudah pernah dimuat, apa bisa artikelnya itu nanti dikumpulkan, dibuat clipping, kemudian nanti akan dinilaikan lagi ke dalam penilaian selanjutnya. Terus yang kedua, untuk buku solo yang sudah saya buat itu, kan terbitnya itu tahun 2022, tapi belum dinilaikan. Apakah bisa dinilaikan nanti di tahun 2023? Terima kasih. Ya. Iya Ibu Retno Wigati dari SMP 7 Salatiga ya Bu? Iya. Siap, salam kenal Ibu. Jadi tadi kalau sudah pernah dimuat, kalaupun di clipping itu tetap akan terlihat kadaluarsanya. Kenapa? Karena dalam mengclipping itu kan harus disertakan nama media massa dan juga ini tanggal penerbitannya. Jadi ketika diketahui tanggal penerbitannya ini kok sudah tidak sesuai ya, maka akan akan ditolak seperti itu. Mungkin itu Ibu. Oh ya. Terus untuk yang buku itu kan diterbitkan tahun 2022 tapi belum sempat dinilaikan karena kan terbitnya sekitar bulan akhir-akhir, jadi kemungkinan dinilaikan tahun depannya masih bisa enggak ya? Dicoba saja Ibu. Kalau berarti PAK-nya tahunan ya Bu? Iya. Oh iya. Jadi bisa dicoba, tapi kalau di daerah kami itu biasanya kalau melewati kan kalau daerah kami PAK tahunan setiap bulan Oktober, jadi nanti hasil nilai PAK-nya di bulan Desember. Jadi kalau kita kok membuat karya di bulan November, Desember biasanya tidak dinilai seperti itu. Jadi kalau di kabupaten kami adalah karya yang dibuat antara bulan Januari sampai Oktober, sampai sebelum masa penilaiannya seperti itu. Oh iya. Jadi sebaiknya memang kalau ini ya Bu, sebaiknya kalau bisa pesan ke penerbit untuk diterbitkannya bulan Januari saja misalnya, atau bulan apa begitu, tahun 2023 saja. Mungkin kalau belum diterbitkan ya kita pesan ke penerbit saja. Jadi naskah kita sudah masuk, mungkin sudah editing, sudah layout ya dari tim penerbit, tapi kita pesan untuk ISBN-nya atau untuk penerbitannya nanti dibuat tahun 2023 saja begitu. Oh iya. Terima kasih Bu Ana. Ya, sama-sama Ibu. Ya, mungkin bisa dilanjut Mas Adit. Baik, terima kasih kepada Ibu Retno atas pertanyaannya juga jawaban dari Bu Ana. Mungkin selanjutnya saya persilahkan ya kepada Bapak ini Ibu ya, Bu Ana ya, gantian biar lanjut juga nanti. Baik, mungkin selanjutnya saya persilahkan kepada siapa ya yang mungkin di sini. Baik, saya lihat dulu. Oke, Bapak Muhammad Jawari sudah gini-gini dari tadi ya. Baik, silakan Bapak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih
Mbak Adit dan pemateri. Saya Muhammad Jauhari dari Lombok Barat. Nasib terlalu baik, Bu. Nusa Tenggara Barat ya, Ya, terima kasih Bu. Saya punya pengalaman di tahun 2010 kalau tidak salah. Dulu saya dapat praktek KIP dan alhamdulillah punya pengalaman buat PTK di sana, Bu. Dan dari PTK itu kita bisa buat artikel. Mudah-mudahan bisa dari masih tidak berlaku seperti itu. Nah, kemudian dari dulu tuh, Bu, untuk ISBN itu kita tidak kesulitan karena di Universitas Malang kita diberikan untuk mengirim artikel lalu diterbitkan, dan itu alhamdulillah nilai kita kalau tidak salah 3, Bu ya. Nah, jadi saya dulu, tapi sekarang karena sudah berhenti proyeknya, jadi sulit kita untuk memasukkan artikel ke sana, Bu. Nah, mudah-mudahan nanti Mas Adit dan Bunda sendiri untuk memfasilitasi kita agar tulisan-tulisan teman ini bisa diterbitkan sehingga punya ISBN. Bagaimana demikian, Bu? Kalau kita hitung-hitung kita naik pangkat, misalnya hanya dapat uang 150 kenaikan pangkat, tapi biaya untuk kita terbitkan ISBN itu lumayan banyak, Bu. Jadi karena itu mudah-mudahan bisa difasilitasi untuk bisa berlanjut dari kita diklat online ini sehingga berlanjut untuk kita bisa menulis dan bisa diterbitkan oleh teman-teman yang ada di sini sehingga kita mempunyai publikasi ilmiah yang punya ISBN. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bapak Jauhari ya tadi dari Lombok, Nusa Tenggara Barat ya. Jadi salam kenal. Untuk ISBN saat ini kita juga banyak di sekitar kita penerbit-penerbit minor. Jadi penerbit yang kita bisa membayar dengan harga yang tidak terlalu mahal, kemudian mencetak sejumlah kebutuhan kita, kemudian dari penerbit juga membantu menjualkan karya kita. Jadi sekarang ini penerbit juga memiliki toko online ya, jadi karya kita juga dijual bebas di Shopee mungkin atau di website milik penerbit tersebut seperti itu. Jadi istilahnya modalnya pun tidak terlalu besar begitu, masih di bawah 500.000, bahkan ada yang di bawah 300.000 itu beberapa penerbit. Jadi tergantung dari fasilitas yang ditawarkan oleh penerbit tersebut. Jadi tidak mahal. Jadi kalau ingin nomor HP beberapa penerbit mungkin bisa WA saya. Di materi itu kan ada nomor HP saya, mungkin nanti bisa japri dengan saya, nanti akan saya balas beberapa referensi penerbit yang bisa menerbitkan karya-karya kita. Jadi ada yang mungkin hanya 250.000, ada yang 300.000, ada yang 500.000. Itu masing-masing penerbit memiliki harga dan fasilitas seperti itu, seperti fasilitas editor, fasilitas biasanya cover, editor, layout dan lain-lain. Jadi kalau editingnya itu tidak terlalu banyak, itu biasanya lebih murah. Mungkin itu Bapak. Jadi nggak mahal. Paling kalau yang mahal itu ongkirnya Pak, karena ke Nusa Tenggara jauh itu. Lebih mahal ongkirnya daripada pencetakannya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak jawabannya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut ya lewat WA. Mungkin nanti akan saya berikan nomor penerbit. Jadi dari sana cukup mudah begitu. Terima kasih banyak. Ya, ini ada yang minta di-share di grup. Ya, yang kalau enggak ini Bapak Ibu bisa langsung ke Instagram ya. Di sana ada penerbit Haura, mungkin Haura, Laditri Karya, atau searching dengan nama penerbit gitu. Penerbit ada banyak nomor-nomor penerbit di sana. Dari Instagramnya para penerbit itu bisa dicek. Dan di sana juga ada karya-karya yang sudah diterbitkan, kemudian barangkali bisa menginspirasi kita. Itu bisa.
ada Kun Fayakun, ada Laditri Karya, Dipublish, kemudian Haura, ada Media Edukasi Indonesia, Media Indonesia, banyak sekali. Barangkali bisa dicek lewat Instagram, itu di sana juga ada nomor HP penerbitnya, dan terus kemudian Bapak Ibu bisa memilih-milih, oh penerbit mana ya yang kelihatannya bagus, harganya juga sesuai, murah, kemudian pengerjaannya cepat, mungkin 2 minggu jadi, dan lain-lain. Itu bisa langsung menghubungi nomor-nomor penerbit tersebut. Itu tips dari saya. Saya sering coba-coba, oh penerbit ini bagaimana, penerbit ini bagaimana. Saya juga beberapa, ini penerbitnya beda-beda, seperti itu. Dicoba saja Bapak Ibu. Luar biasa, terima kasih banyak informasinya. Semoga bisa kita manfaatkan, termasuk amal ibadah ini. Amin. Terima kasih. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Jawari atas pertanyaannya. Mungkin lanjut ya Ibu Arna. Iya, silakan. Kepada Bapak dan Ibu Hebat semuanya. Mungkin terkait dengan presensi bisa dicek ya di grup WA dan juga di grup Telegramnya, sudah di-share oleh admin dari Ibu Juara. Terus selanjutnya mungkin saya persilahkan, ini tadi sudah Bapak, selanjutnya adalah Ibu, monggo Ibu yang mau bertanya yang on cam, silakan yang on cam dulu, nanti akan saya tunjuk lebih dahulu. Baik, saya tunggu. Mungkin dari Ibu Habibah ada. Oke, belum ada. Mungkin Bu Syafridayani yang pertama ini, karena semua rata-rata off cam ya yang bertanya sekarang. Silakan Ibu Syafridayani. Bagaimana? Belum respon ini Bu Syafrida? Saya belum tahu ya kalau semuanya off cam nih. Oke, mungkin. Ya, mungkin. Atau Mas Adit mau memperlihatkan ini naskah saya, bisa diketik aja naikpangkat.com, mungkin bisa dicoba. Ada Ibu tadi yang screen. Oh sudah. Mungkin Bapak ya. Oke, Bapak Sahrul Kamaludin dulu. Belum terdengar Bapak? Bisa lebih unmute ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk pertanyaan yang kedua, karena untuk sesi yang ketiga, malam ketiga ini yang mau saya tanyakan terkait dengan yang publikasi artikel di media massa. Tidak berbicara artikel, tapi terkait dengan tulisan. Nah, kalau misalnya dalam bentuk karya sastra, bagi Bapak Ibu yang mengajar bahasa Indonesia, kemudian dikirim ke media massa, kemudian diterbitkan oleh media massa tersebut, apakah masuk kategori penilaian di dalam proses kenaikan pangkat ini? Itu mungkin. Terima kasih. Masuknya kalau karya sastra masuknya seni, Pak. Jadi masuknya di karya inovatif. Dan artinya yang terkait dengan diterbitkannya di media massa itu yang saya maksud. Bisa. Jadi puisi itu selain dicetak oleh penerbit buku ber-ISBN juga bisa hasil clipping yang diterbitkan di media massa. Tapi tadi jumlahnya kalau 20 angka kreditnya 2, kalau 40 misalnya puisinya 40 maka angka kreditnya 4. Tidak mesti harus diterbitkan dalam bentuk buku atau boleh di media massa juga boleh. Jadi boleh buku, boleh media massa. Tapi kalau media massa kan tadi ya, untuk memenuhi jumlah tersebut kan kita harus mengumpulkan, perlu usaha kan gitu. Jadi biasanya lebih enak buku kan, sekalian satu buku karya kita ada banyak karya sastranya seperti itu. Terima kasih banyak. Gitu. Ya, sama-sama itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Sahrul atas pertanyaannya juga jawaban dari Bu Anna. Mungkin lanjut saja. Ini ada
Ibu Karminah. Oke. Silakan Ibu untuk bertanya. Bisa untuk di-unmute dulu, Ibu? Belum terdengar? Ya. Terima kasih Bunda, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya dari Tulungagung, Jawa Timur, Bunda. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan mengenai PTK. PTK yang kita buat pada saat skripsi itu apa juga sama PTK yang dibuat dalam kenaikan pangkat. Yang kedua, kami mengajar di PAUD. Jadi kalau untuk kenaikan pangkat tentunya masih jauh. Jadi apa fungsinya untuk kami yang ada di PAUD tentang PTK yang biasanya digunakan untuk kenaikan pangkat? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Yang pertama tadi, apakah beda PTK untuk skripsi dengan untuk kenaikan pangkat? Begitu tentu kita lihat lagi panduan penulisan skripsi dan panduan untuk penulisan PTK kenaikan pangkat. Jadi kalau memang berbeda jauh, ya ini tergantung panduannya Ibu. Jadi gitu, tergantung panduannya. Tapi yang jelas untuk PTK untuk kenaikan pangkat kita menggunakan panduan di buku 4 dan buku 5 pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Kita mengajunya di buku 4, buku 5. Jadi terdiri dari 5 bab, kemudian lampirannya itu terdiri dari RPP, surat izin penelitian, seminar, diseminarkan di sekolah, mengundang 3 sekolah lain dan 15 guru, misalnya minimal 15 guru, itu ada ketentuan-ketentuannya. Ketika kita untuk kenaikan pangkat, ya kita mengikuti panduan yang untuk kenaikan pangkat, seperti itu. Barangkali kalau skripsi dulu kan tidak perlu diseminarkan, mungkin ya, tidak perlu diseminarkan mengundang 15 orang guru kan seperti itu. Tapi kalau untuk kenaikan pangkat harus. Jadi kita isinya barangkali mungkin ada beberapa yang sama, tapi tentang mekanismenya dan lain-lain kita tetap menyesuaikan dengan panduan yang ada, seperti itu. Kemudian untuk guru PAUD gitu ya, tidak berbeda. Guru PAUD, guru SMP, guru SD begitu. Untuk yang PNS ketika memang harus apa ya, misalnya PAK-nya PAK tahunan, setiap tahun mengajukan angka kredit, ya setiap tahun kita pasti akan mengirimkan berkas dupak gitu untuk mengajukan angka kredit. Jadi tidak masalah ini guru jenjang apa, tidak masalah. Jadi misalnya kita setiap 4 tahun pengen naik pangkat, atau setiap 3 tahun atau setiap 5 tahun kita target kita untuk bisa naik pangkat itu setiap berapa tahun, itu masing-masing dari kita sendiri yang menargetkan, sehingga akan memberikan semangat bagi kita untuk berkarya, melakukan publikasi ilmiah, melakukan karya inovasi, melakukan pengembangan diri dan lain-lain. Jadi ini tergantung dari kita masing-masing, tidak ada masalah antara guru PAUD atau guru SD atau guru SMP atau guru SMA. Mungkin seperti itu Ibu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Ibu Karminah atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya yaitu dari Bapak ya. Mungkin saya persilakan nih kepada Bapak Nur Hanafi, saya persilakan kembali kepada Bapak untuk pertanyaan. Bapak. Bisa mengambil Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi dan Bunda Harna. Selamat malam. Selamat malam. Berbicara tentang makalah, best practice, dan artikel populer. Kalau dilihat dari segi sistematikanya, itu jelas berbeda Ibu. Termasuk juga dengan PTK juga berbeda.
Tetapi bagaimana sekarang kalau dilihat dari segi isi? Apakah perbedaan substansi antara artikel populer dengan best practice? Itu yang pertama. Kalau dilihat dari segi isi, Bu, substansinya apa perbedaannya? Yang kedua, kalau dari golongan 3 mau ke golongan B, kalau kita mau menulis artikel populer, berapa artikel, Ibu? Dari 3A dari 4A dari 4A ke 4B. Ya, terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Jadi terutama untuk artikel populer berdasarkan pengalaman praktik dari pembelajaran gitu ya. Ini secara isi tidak berbeda dengan best practice menurut saya. Jadi secara isi hampir-hampir sama. Misalnya pada artikel populer saya yang berjudul Gallery Work ya, Gallery Work berhadiah. Itu saya buat PTK ya bisa, saya buat best practice ya bisa, saya buat artikel populer juga bisa begitu. Jadi kalau untuk artikel populer yang pasti penyajiannya lebih simpel, lebih singkat, kemudian lebih padat, lebih singkat dan bahasanya lebih populer, lebih menarik gitu. Betul ya. Tapi kalau makalah best practice barangkali lebih lengkap begitu. Ada lampirannya, ada foto-fotonya yang lumayan banyak foto-fotonya mungkin, atau kita sisipi juga dengan RPP-nya, ininya begitu. Jadi lebih lengkap kalau best practice. Jadi kalau dilihat dari isi sama-sama pengalaman terbaik, Ibu ya, sama-sama pengalaman terbaik. Sama, bahkan konsep idenya itu sama. Awal, tantangan, aksi nyata kita apa, kemudian refleksi atau simpulan. Itu sama. Berarti hanya mungkin tebal tipisnya, sistematikanya. Iya, betul, sistematikanya. Jadi kalau makalah itu bisa sampai beberapa halaman, kalau artikel populer kan hanya 2 halaman. Makanya lebih berarti tidak tersusun secara misalnya harus ada metode penelitian. Kalau artikel. Untuk yang seperti itu berarti. Kalau artikel populer. Kalau artikel populer itu langsung begitu, langsung. Cuma 500 kata, 500 sampai 1000 kata. Biasanya 700-an kata itu. Jadi ketika dibaca itu tidak ada, ya sekitar 30 sampai 40 menit itu sudah selesai membaca satu artikel itu. Jadi singkat, lebih singkat. Oh, itu sudah bisa di-publish di media massa? Iya, di media massa, bisa di koran, bisa di media online. Nanti untuk seluruh peserta itu nanti ada contoh-contoh artikel populer dari saya, bisa dibaca nanti. Oh iya, makasih. Ya, nanti dari panitia akan membagikannya seperti itu. Jadi lebih mudah, jauh lebih mudah daripada menyusun yang laporan penelitian maupun makalah best practice ya. Untuk artikel populer ini jauh lebih mudah menurut saya karena hanya singkat, hanya 2 halaman seperti itu, sekitar 700 kata, 500 kata, 700 kata lah seperti itu. Kalau dari segi isi mungkin isinya atau yang akan kita bahas itu dalam konteks kekinian, artinya hal-hal yang kekinian, Ibu. Iya betul. Iya, semakin kekinian semakin menarik untuk dibaca publik seperti itu. Iya. Kalau pengalaman kita, hal-hal yang unik kita tuliskan, itu kan akan menarik orang lain untuk, oh ternyata seperti ini ya, pembelajaran itu seperti ini ya, gitu. Atau kurikulum merdeka itu seperti ini ya, jadi bisa menginspirasi kepada orang lain gitu. Betul. Bisa. Makasih Bu, makasih. Ya, sama-sama. Semoga sukses Bapak. Ya. Amin, sama Ibu. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pada Bapak Hanafi atas pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir mungkin Ibu ya. Boleh. Karena saya lihat sudah on cam dari tadi Ibu. Nah, Ibu Pramesti Septiana Budiarti. Monggo Ibu bisa bertanya. Bisa di-unmute ya, sudah. Sudah terdengar, Mas? Sudah Bu, sudah terdengar.
Assalamualaikum Ibu Harna, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu siap. Oke, langsung saja Bu untuk yang pertama masih yang makalah kemarin Bu masih saya tanyakan. Ya boleh. Oke, kita menuliskan tentang perilaku atau mungkin sikap atau mungkin gaya belajar anak pada makalah penelitian. Jadi tidak hanya melulu akademik saja. Kemudian untuk yang kedua, sistematika pada makalah kemarin itu isinya apa aja Bu? Karena kemarin pada waktu awal sempat terputus saya mendengarkan penjelasan dari Ibu. Itu misalkan ada pendahuluan dan lain sebagainya itu. Ya. Itu. Ya. Jadi pada makalah itu intinya hampir sama dengan laporan penelitian. Tapi kan makalah ini bukan penelitian, jadi best practice itu bukan penelitian. Sehingga yang dihilangkan adalah bab metodologi penelitian. Jadi cukup 4 bab. Bab 1 pendahuluan itu hampir sama isinya, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Kemudian bab 2 hampir sama, tinjauan pustaka, kajian pustaka itu hampir sama ya dengan laporan penelitian yang biasanya. Nah, di bab 3 ini langsung tidak ada lagi metodologi penelitian, jadi langsung ke pembahasan atau aksi nyata kita apa, cara pemecahan masalah kita tadi apa, jadi langkah-langkah pemecahan masalah, pembahasannya seperti itu di bab 3, dan yang di bab 4 adalah penutup, kesimpulan dan saran. Kemudian lampirannya tentunya tidak selengkap PTK atau penelitian begitu ya, jadi lampirannya itu cukup yang diperlukan apa begitu. Misalnya tadi makalahnya kok tentang sikap, berarti perlu dilampirkan bagaimana hasil penilaian sikap atau observasi sikap siswa misalnya. Jadi tergantung apa yang dibahas di makalah tersebut. Iya Ibu. Berarti itu Ibu. Melakukan penelitian tentang perilaku atau mungkin gaya belajar, dan yang terpenting bukan hanya melulu akademik di dalam makalah penelitian. Apakah boleh Bu? Ibu mapelnya apa? Saya guru SLB. Oh, guru SLB. Ya, jadi terkadang memang tergantung mata pelajarannya. Biasanya yang perilaku itu adalah guru agama, guru PKN, guru BK, barangkali guru SLB ini juga masuk, bisa begitu, bisa. Tapi kalau mungkin kalau guru matematika mungkin masih kurang ya, masih harus ada hasil belajarnya begitu. Tapi kalau untuk guru SLB saya rasa bisa. Guru agama, guru PKN, guru SLB, guru BK itu bisa terkait perilaku. Iya Bu. Karena maaf kalau untuk anak didik saya, anak berkebutuhan khusus, memang tidak hanya melulu akademik, karena yang kita betul. harus perilakunya dari betul. Ya, jadi kita tidak bisa Bu kalau harus di stek akademik saja. Makanya itu saya ingin menanyakan apakah boleh makalah yang akan misalkan saya tuliskan itu tentang perilaku dan yang seputar anak gitu loh. Ya, bisa Bu, sangat boleh itu. Jadi bagus itu Bu untuk diangkat, pasti akan menarik. Iya. Iya Bu, terima kasih atas waktunya. Kemudian itu Bu, saya izin dari absensi hari pertama sama yang kedua lupa untuk download materinya, barangkali nanti bisa share ulang oleh Mas adminnya, Mas Bayu. Iya. Oke, ya nanti insya Allah akan di share gitu ya oleh Mas Bayu, oleh adminnya begitu. Ada materi-materinya, termasuk juga nanti di hari terakhir mungkin sampai H+3 ya tadi ada sertifikat, kemudian ada
contoh bonusnya ada contoh artikel populer yang barangkali ini bisa memotivasi Bapak Ibu untuk menulis seperti itu. Iya, iya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Ibu Pramestir pertanyaannya juga jawaban luar biasa dari Ibu Hana ya, dari tadi sudah 1 jam, sangat luar biasa sekali semangat dari Ibu Hana juga. Baik, Bapak dan Ibu Guru yang Nusantara, untuk absensi nanti mungkin bisa dikomunikasikan lagi ya pada admin dan juga di grup WA-nya atau mungkin di grup Telegram. Kalau semuanya yang kemarin ada kendala seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu Guru yang Nusantara, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 20.55 WIB, otomatis untuk kegiatan pada malam hari ini kita cukupkan terlebih dahulu yang sekiranya karena terbatasnya waktu ya untuk Bapak dan Ibu Guru Nusantara, karena besok akan melaksanakan aktivitas kembali yaitu di hari Senin, sehingga untuk diskusi pada malam hari ini kita cukupkan. Untuk yang nanti ingin bertanya bisa menghubungi Ibu Hana, Yudhistira MPD secara langsung atau mungkin bisa menghubungi dari admin Guru Juara di grup ya. Dan izin kepada Ibu Hana, apakah ada hal closing statement di hari terakhir ini, Bu? Monggo saya persilakan kepada Ibu Hana menyampaikan closing statement. Ya, siap Mas Adit. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, coba kita mulai dari diri kita sendiri untuk menuliskan pengalaman kita dalam bentuk artikel populer. Karena siapa tahu hal itu mungkin rasanya biasa bagi kita, pengalaman itu biasa saja bagi kita. Tapi siapa tahu dari membaca pengalaman Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tuliskan, banyak orang yang membaca itu akan menginspirasi orang lain, akan membuat orang lain mendapatkan sebuah pencerahan atau bisa membantu orang lain dalam mengatasi masalah begitu. Jadi kalau kita punya pengalaman berharga, pengalaman baik di kelas begitu, pengalaman seputar pembelajaran atau terkait mendidik anak atau terkait apapun begitu, itu cobalah kita tuliskan, kita bagikan begitu, dengan saling berbagi semacam itu, insya Allah masalah pendidikan di Indonesia ini nanti akan segera teratasi begitu Bapak Ibu. Jadi kita menjadi bagian dari agen perubahan ya, bagian dari solusi yang memberikan solusi atas segala permasalahan pendidikan. Ya dengan cara hal-hal yang sederhana, misalnya dengan cara menulis. Nah Bapak Ibu, sampai pada hari yang ketiga ini, mohon maaf apabila dalam penyampaian materi banyak kekurangan, banyak kendala-kendala yang ada. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan lain dalam kondisi yang lebih baik lagi. Mohon maaf ya atas segala kekurangan-kekurangan tersebut. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru hebat semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang ini ya, yang tertarik untuk mengikuti pelatihan yang lebih intensif, kita praktik langsung bagaimana membuat penelitian tindakan kelas. Nanti akan di-share panitia, Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan pembuatan PTK ya, penelitian tindakan kelas di era kurikulum merdeka. Tidak hanya isinya tentang kurikulum merdeka saja, yang kurikulum 2013 pun masih bisa kita akan berikan beberapa referensi PTK baik itu kurikulum 2013 maupun kurikulum merdeka, sehingga Bapak Ibu bisa menjadi contoh, bisa menjadi inspirasi, dan kita bisa bersama-sama berlatih ya, mempraktikkan bagaimana buat penelitian tindakan kelas. Jadi Bapak Ibu jangan lupa langsung daftar saja gitu. Dan bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk bagaimana menggapai 15 angka kredit dari satu PTK, silakan juga pesan langsung produknya. Begitu ya Mas Adit, mungkin Mas Adit bisa menambahkan begitu. Ya, terima kasih Mas Adit. Bapak Ibu guru hebat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Hana juga atas closing statement-nya. Tadi sudah disebut juga oleh Ibu Hana terkait dengan apa sih yang sekiranya semuanya Bapak dan Ibu guru hebat Nusantara ingin mengikuti pelatihan lebih intensif lagi dengan Ibu Hana. Mungkin saya izin menyampaikan ya, sebelum saya tutup saya izin menginformasikan terkait dengan promo khusus untuk Bapak dan Ibu guru hebat Nusantara, karena melihat antusias yang sangat luar biasa sekali. Mungkin izin untuk saya share terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat ya Bapak dan Ibu guru hebat Nusantara semua. Saya kira sudah terlihat. Baik, izin menyampaikan terkait dengan BIMTEK Nasional 40JP, yaitu kiat praktis menyusun laporan PTK kurikulum merdeka untuk kenaikan pangkat. Ini nanti bersama dengan Ibu Hana kembali. Untuk saat ini, karena melihat antusias dari Bapak dan Ibu semuanya, pendaftarannya dari 149.000 menjadi 89.000 rupiah dengan mendapatkan fasilitas yang dari BIMTEK itu sendiri. Dan juga nanti kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari.
karena kegiatannya itu 40 JP. Jadi segera untuk mendaftar, mumpung nanti promonya masih 89.000. Pendaftarannya bisa langsung diklik ya di bit.ly/bimtek PTK 40 JP, atau mungkin bisa menghubungi informasi pendaftaran yaitu di Mas Bayu dengan menghubungi 0857 9559 0759. Baik, ada yang catat-catat ini. Baik, segera dapatkan promo ini untuk Bapak dan Ibu guru hebat Nusantara semuanya, yaitu seharga Rp89.000. Dan izin untuk menyampaikan juga terkait dengan info tambahan, yaitu izin saya sekali lagi, yang kemarin sekiranya belum mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan promo untuk ini ya, bundling produk digital plus fintech nasional 40 JP, sekarang ada lagi promonya yaitu 60%. Jadi jangan sampai harga normal kembali yaitu dengan harga Rp397.000. Untuk sekarang ketika Bapak dan Ibu guru Nusantara mendaftar, yaitu mendaftar dengan harga Rp158.800 dengan super bonus bundlingnya. Sangat lengkap di sini. E-book Kiat Sukses Menggapai 15 Angka Kredit dari 1 PTK sampai dengan bimbingan lifetime bersama penulis buku yaitu Ibu Hana Yulistiarini MPD. Seperti itu ya Bapak dan Ibu guru Nusantara untuk